Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Nabila, presenter Mugaru. Kegiatanku di Mugaru itu guys padet banget karena aku mengikuti beberapa kegiatan. Yang pertama ada IPM, yang kedua aku juga mengikuti MICO class, yang ketiga aku ikut DKP, dan yang keempat aku ikut presenter. Nah, karena banyaknya kegiatan itu guys, aku harus pinter bagi-bagi waktu. Kalian tahu nggak guys, kenapa aku itu mengikuti banyak kegiatan? Karena di Mugaru itu semua kegiatannya bagus-bagus banget dan wajib aku ikuti. Jadi guys, semua kegiatan yang aku ikuti sekarang ini adalah bekal untuk masa depanku. Satu hal yang harus kalian tahu guys, di Mugaru ini aku berani bermimpi, bercita-cita, dan melawan rasa takutku. Kamu pengen tahu cita-citaku? Aku pengen jadi dokter. Kalau nggak berhasil jadi dokter, ya jadi insinyur lah. Kalau nggak berhasil jadi insinyur, aku pengen jadi menteri pendidikan. Kalau gagal lagi, jadi menteri kesehatan. Kalau gagal lagi, jadi wakil presiden. Kalau gagal lagi, jadi presiden. Kalau gagal lagi, aku ingin menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah bukan dokter, bukan insinyur, dan juga presiden, tapi orang yang bertakwa. Aku Nabila, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pendidikan karakter membuat hari-hari kita semangat, gembira, syukur, dan penuh cinta. Next nih. Oke, Pak Haris. Monggo, Pak. Ternyata pendidikan karakter itu mudah dan asik. Ternyata pendidikan karakter itu memiliki bermacam-macam ilmu yang sangat bermanfaat. Ternyata pendidikan karakter itu sangat penting untuk generasi muda memiliki akhlak. Ternyata pendidikan karakter itu bisa mengembangkan potensi peserta didik dengan baik. Ternyata pendidikan karakter itu adalah inti dari pendidikan. Ternyata pendidikan karakter itu adalah komponen utama yang harus lebih dulu diajarkan ketimbang keterampilan dan kreativitas. Ternyata pendidikan karakter itu bisa bermakna di kehidupan kita. Ternyata pendidikan karakter itu sangat urgent sekali. Ternyata pendidikan karakter itu penting dan harus kita gali dan kita ketahui. Ternyata pendidikan karakter itu yang tadinya kita itu tidak paham, sekarang lebih paham karena penting sekali. Ternyata pendidikan karakter itu membuat orang bisa hebat. Ternyata pendidikan karakter itu sangatlah esensial bagi para guru untuk mengetahui sejauh mana perkembangan karakter para peserta didik. Ternyata pendidikan karakter itu sangat erat korelasinya dengan kemajuan bangsa dan negara ini. Hidup! Ternyata hidup pendidikan karakter. Siap, rela, mampu. Pendidikan berkarakter. Terima kasih.
Ternyata guru-guru saya adalah guru-guru yang siap untuk mengembangkan pendidikan karakter di sekolah. Terakhir Pak Margono ya. Ternyata pendidikan karakter itu inti dari pembangunan manusia di sebuah negara. Pak Nur. Ngomong-ngomong dewi, rekaman dewi Pak. Ya Pak Nur, sini Pak Nur. Samping saya Pak Nur. Ben ketularan ganteng aku Pak Nur. Iya, ternyata negara kita bisa tertinggal seperti ini karena mengesampingkan atau tidak peduli dengan pendidikan karakter. What if I was to tell you that a game of peekaboo could change the world? Sounds impossible, right? Well, I'm here today to prove it's not. Hi, I'm Molly, and I'm Simon, and this is my little friend Ari. Say hi, Ari. Hi. Oh, and this is my neighbour, Amajot. He has to take Ari away now to get ready for our experiment. But don't worry, they'll be back. My talk today is about some powerful things you grown-ups can do that shape us as children and the adults we become. How do I know? Because my parents and people around me did them, early and often. I know not all kids are as lucky. Some of my friends, some kids at my school, and many around the world. And I would really like to help change that. Thanks to scientists, we now know just how important the first 5 years are for our health and development, especially our brains. Ari started learning long before he was even born, from inside his mummy's tummy. When Ari was born, he was tiny, and he cried all the time. He was always hungry, and he pooped a lot. Now, he laughs and giggles and makes funny noises. But those are just the changes we hear and see. There's way more going on inside. So, let's talk more about our brains. The blue bag is the rough size and weight of a healthy baby's brain at birth. The red one is a baby's brain after the first year. It almost doubles in volume. And by my age, it's almost 90% the volume of an adult brain. Our brains develop faster in our early years than at any other time in our lives. It can create up to 1 million neural connections every second. But we need your help. Our healthy development depends on these top 5 things. 1. Connecting. 2. Talking. 3. Playing. 4. A healthy home. 5. Community. All of this helps our brains and us reach our full potential. So what's something you can do that can really make a difference? Scientists call it serve and return. That's just a grown-up way of saying connect, talk, and play with us. And here's the really big news. Abhijit, Ari, you ready? Ready? Copycat games build imagination and empathy. And? Naming games build vocabulary and attention. Daddy. Ari. Daddy. And games like Peekaboo, yep, Peekaboo, actually build memory and trust. Each
Each time you talk to us, play with us, make us laugh, it not only builds and strengthens our relationships and mental health, it actually teaches us some of the most important life skills. From making friends, to taking the test, to getting a job, to one day maybe even starting a family of our own. Interactions early and often matter. Take it from me, the 7-year-old up here, talking about brain science. Okay, now, let's see what happens when the connection is taken away. So now he's trying to get his dad's attention again. He's reaching out like, that was fun, why have you stopped? I know it's important for adults to use their devices sometimes, but kids are hardwired to seek out meaningful connections. Not receiving them causes confusion and stress. Okay, Amajot, please re-engage. Now, what if a whole childhood was like that last 30 seconds? How hard it would be for a child to feel calm, to feel safe, to learn to trust anyone, and the lifelong impact that would have. That makes me feel sad. Ari only reacted the way he did and recovered so quickly because the connection between him and his dad is usually so strong. The positive relationships with the grown-ups in our lives gives kids the confidence we need to try new things, to explore, and be a kid. So please try and remember, the most special period for our development is the first 5 years, starting from inside Mummy's tummy. What's something really impactful you can do? Serve and return. And when? Early and often. Please give it up for Amajot and Ari! Together is an opportunity to connect, talk, and play. Imagine the difference we could make if everyone everywhere did this. To us, to children, it's so much more than just a game. It's our future. Thank you. Peekaboo really can change the world! Lauren Simmons, bocah usia 9 tahun menjadi sarjana termuda di dunia. Round of applause for Lauren Simmons. Sebuah rekor mengesankan dari Lauren. Usianya baru setara kelas 3 SD, namun tahun ini ia menerima gelar sarjana teknik elektro di Universitas Teknologi Eindhoven, Belanda. Lauren hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk menyelesaikan S1, sementara mahasiswa dewasa umumnya memerlukan waktu rata-rata 3 tahun, bahkan bisa lebih lama lagi dari itu. Dengan prestasi meraih sarjana pada usia 9 tahun, Lauren bakal tercatat dalam buku rekor dunia, Guinness Book of Record, sebagai mahasiswa strata 1 dalam usia termuda. Lauren masuk sekolah menengah pada usia 6 tahun, lalu pada usia 7 tahun ia diizinkan untuk memulai proyek penelitian di Pusat Medis Akademik AMC di Amsterdam. Lauren sangat tertarik pada teknologi yang dapat digunakan dalam perawatan pasien, misalnya membuat lengan robot atau mencari cara untuk memperbaiki atau mengganti jantung. Baru-baru ini ia belajar teknik listrik di Universitas Teknologi Eindhoven dan menyelesaikan studi itu dalam waktu 1 tahun. Menurut mentor Lauren, Profesor Peter Blotus, bocah ini 3 kali lebih pintar daripada siswa terbaik yang pernah ia temui. Lauren yang memiliki IQ 145 menyerap pengetahuan lebih cepat daripada yang lain. Apa yang akan dilakukan bocah ajaib ini setelah sarjana masih belum jelas. Namun, universitas-universitas dari Amerika telah datang ke Belanda melihat kemungkinan menjalankan kerjasama dengannya.
Titik tekannya ke video yang pertama. Nggih. Apa yang sama? Antara pendidikan di Australia dan di Indonesia. Sama-sama mengagumkan. Bukan, yang lebih bersifat operasional yang dapat kita ambil nanti untuk diterapkan di sini. Hah? Usia ya. Usianya sama, usia ya. Oke. Usia 2. Hah? Aktivitas yang dimainkan. Yakin? Dalam usia sebegitu maksudnya? Hah? Oke. Sementara itu dulu ya. Oke. Lebih banyak bedanya. Yang beda apanya? Kemampuan anaknya. Kemampuan anaknya. Hah? Kemampuan anaknya. Terus 2? Kepercayaan diri itu masuk apa kemampuan? Iya, kepercayaan diri. Oke. Komunikasi. Hah? Oh iya, kalau itu sih bukan masalah. Bukan persoalannya, bukan persoalan bahasa, tapi 7 tahun sudah menghasilkan penelitian kelas dunia. Dan itu mungkin sebagian akan dipakai untuk Indonesia, oleh Indonesia. Iya. Jadi kemampuan kan? Keberanian, kepercayaan diri sudah, komunikasi, terus apa lagi? Kira-kira? Ya, enggak terlalu yang substantif gitu, substantif. Kreativitas. Ya, kemampuan kreativitas bolehlah. Kreativitas. Ya. Yang dipresentasikan oleh Molly itu ada di mata kuliah neuroscience. Kebetulan saya mengajar itu. Dan itu di perguruan tinggi di Indonesia yang non kedokteran itu baru sekitar 2-3 tahun yang lalu ada. Ya. Mata kuliah baru neuroscience. Jenengan dapat neuroscience? Enggak ada. Ilmu tentang struktur, fungsi dan pengembangan otak. Oke, dan seterusnya ya. Tahapan belajar, penekanan tentang komponen belajar apakah berbeda? Jadi penekanan komponen belajar ya, penekanan komponen belajar. Jadi kalau kita lihat, apakah Molly sudah belajar metodologi riset? Lah, nggak ada. Bagaimana mungkin anak umur 7 tahun sudah belajar metodologi riset? Nggak ada, Ustaz. Tapi bisa langsung nonton penelitian. Nah, kenapa itu? Itu yang paling pokok. Kenapa? Karena, lo kok hebat? Karena apa?
Karena karakternya dikembangkan. Ketika karakter dikembangkan, karakter inti dikembangkan, maka akan muncul berbagai potensi dalam diri dalam usia muda gitu loh, Ustaz. Maksudnya itu pentingnya karakter. Perkiraan saya, cucu saya itu sekarang umur 3,5 tahun. Saya lihat komponen karakternya sudah dikembangkan dengan baik oleh orang tuanya. Itu mungkin akan bisa seperti ini, insyaallah. Tuh. Kesimpulannya, karakter atau karakter itu adalah intinya pendidikan untuk mengembangkan potensi tanpa batas ya. Kita beri aplaus ya untuk kita semuanya. Ya. Bagaimana persoalan karakter di negara kita? Kacau, menang usut. Oke. Sama ya bahasanya ya. Tidak terlalu diurus. Ya. Kecuali SMP Muhammadiyah 3 baru untuk ngurus karakter. Oke ya. Ya. Bulat ya kesimpulan kita ya. Ada keraguan kah? Tidak. Oke. Baik. Sekarang kita mencoba untuk ini masih banyak itu yang beda itu apa? Tahapan pembelajaran ya ada ya. Pentingnya menghargai karakter. Bagaimana desain pendidikan, desain kurikulum pendidikan beda semua. Nah, gitu. Kita untuk menghasilkan penelitian yang setingkat itu harus nunggu sampai S3, Zat. Jadi kesempatan untuk belajar itu tidak diberikan pada generasi muda sejak awal. Tuh, itu kehilangan namanya. Itu kan memanfaatkan yang namanya usia emas. Ya. Usia emas kita tidak termanfaatkan. Anak-anak di kita umur 0 sampai 7 tahun itu dianggap anak yang nggak ngerti apa-apa itu loh. Padahal itu potensinya sangat luar biasa kalau diberi kesempatan dengan metode pembelajaran yang bagus. Dan kawannya itu kan stigmanya sudah seperti itu. Dan Jadi kita kan ketika ada anak berpendapat ada dibawa yang aja cuili ngerti apa lah. Iya toh ya? Ya. Iya. Saya juga termasuk kecil kan ya. Ya, saya termasuk kecil. Saya itu justru mendapatkan penghargaan itu waktu saya di Inggris. Jadi jarang sekali orang dari luar negerinya Inggris maksudnya, yang ketika presentasi mendapatkan standing applause itu akan sangat mahal untuk orang Inggris. Saya berkali-kali dalam sebuah momen presentasi. Ya, baik. Kita lihat yang Belanda ya. Ya, kebetulan saya hanya punya contoh dari 2 negara. Nah, tapi mirip-mirip juga. Belanda yang dikenal sebagai negara otoriter ya. Nah, apa yang terjadi di pendidikannya tidak seperti yang kita lihat dari luar, termasuk Inggris. Oke. Yang sama apa? Ora. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada anak Indonesia 9 tahun ini lulus S1. Nggak ada. Usia tidak sama. jurusannya ada. Ya jurusan ya wes, ayo jurusan. Ini malah yang sama. Ya wes siji ae.
Siji paling. Ya, apa yang sama coba? Apa nih? Apa lagi? Jenjang pendidikan akselerasi ada. Hah? Tapi di sana ada akselerasi. Ya. Jenjang pendidikannya mungkin sama, cuman kayaknya ada akselerasi lebih jauh. Oh, enggak. Kita enggak, kita itu ketat dengan jenjang pendidikan. Enggak boleh. Lompat langsung S1. Itu enggak lompat dia. Standar. Kemana lebih cepat? Enggak lompat dia. Karena pembelajarannya berbasis minat. Oke. Jadi jurusan, metode pembelajaran udah nggak sama ya. Coba cari satu lagi kesamaannya, Teo. Apa? Sama-sama anak. Satu-satunya yang sama itu ada IQ. Banyak anak Indonesia yang IQ-nya 145. Oke, kita tulis ya. Oke. Inteligensi. Ya. Jadi kalau alasannya IQ, banyak anak-anak Indonesia yang IQ-nya 145 termasuk Pak Habibie almarhum. Oke. Yang berbeda satu. Yang berbeda di sana menjajah kita ini. Ya. Lah maaf ya, kalau kita tidak diskusikan kayak gini kita kan nggak tahu toh. Melihat itu biasa saja gitu loh. Padahal ini sungguh sangat jauh berbeda. Ya, apa tadi? Yang pertama? Sana menjajah kita jadi sistem pendidikan. Saya waktu presentasi di Inggris, terima kasih. Saya telah mendapatkan pengalaman berkualitas di negeri ini. Saya akan segera kembali ke Indonesia. 15 tahun lagi saya akan kembali ke sini untuk menjajah Inggris. Saya bilang gitu. Loh, neng gone negara Inggris lho, Ustaz, aku wani presentasi kaya ngono. Ya. Mereka itu tidak tersinggung. Aneh kan ya? Malah tepuk tangan gini, malah dilempari kue-kue dari Indonesia. Nggak tahu dapatnya dari mana, dari Indonesia, yang disebut sebagai standing applause itu. Karena seneng melihat ada orang Indonesia model kayak gini. Ya. Jadi dia tidak merasa terjajah, tidak merasa itu masalah. Itu justru artinya pelatihan yang mereka berikan itu dianggap masuk gitu, walaupun hanya satu orang. Teman-teman saya sekitar 9 orang itu satu angkatan, tanya ini dapat dari mana kok iso kayak gini. Jadi kalau mereka memerlukan, ada yang di Bandung, ada yang di Bogor, di Jakarta, ada yang di mana itu, Banyuwangi, Bekasi, Semarang itu. Kalau perlu konsep ini lo ngundang saya, loh, ya aneh tuh ini ya. Oke, yang berbeda pembatasan usia, ya, pembatasan usia. Ya oke, ya udah sistem pendidikan. Iya. Nggak tahu. Belum tentu, Set. Terus 2 kurikulum ya? Kira-kira kurikulum apa? Loh iya. Lek ndelok kesalahan gampang ya. Tapi kalau melihat kebaikan kan angel gitu ya. Iya. Nama ini apa? Yang berbeda, cara pandang terhadap orang. Nggih? Oke. Terhadap anak lah. Terus sistem penilaian beda ya? Nggak ada tes tulis, nggak ada sudah, nggak ada.
proyek, semua proyek dan sebagainya ya. Intinya baik, kalau begitu kita sudah mulai bisa melihat bahwa kekurangan ya atau kelemahan penyelenggaraan pendidikan di negara kita sebenarnya sangat memungkinkan untuk bisa diperbaiki. Setuju? Setuju. Dengan melihat beberapa perbedaan tadi dicoba diperbaiki di negara kita, yaitu antara lain bagaimana anak itu dipandang anak itu mampu, rasa percaya dirinya ditingkatkan, komunikasi diperbaiki, kreativitasnya dihargai, kemudian apa itu mau? Apa sih? Apa tadi itu? Ya, ngono. Nah, kalau kita melihat dari dibandingkan dengan yang ada di Belanda, maka usia itu sebenarnya jangan digunakan sebagai patokan untuk mengukur kualitas seseorang. Tapi yang dilihat adalah kompetensinya. Kalau terkait dengan termasuk ya? Iya. Sebenarnya enggak apa-apa, asalkan kompetensinya memadai. Iya kan? Ya, enggak masalah ya. Nah, kan mesti ada profil loh, Ustaz. Ada profil kompetensi calon ini direkam ya. Ya. Asalkan ada kan ada profil kompetensi kan? Katakanlah usia tidak dimasukkan. Oke, enggak apa-apa. Bupati Sidoarjo juga usianya 33, 32. Ya, tapi kompetensinya memadai. Apa yang perlu dilihat? Apanya? Etika. Loh, lah apa Ustaz? Yo 3 saja. Indeks karakternya berapa? Kompetensinya apa? Temuan barunya untuk kepentingan dengan pengelolaan sebuah negara apa? Dia bukan punya karya apa? Karakter, kompetensi, kreativitas. Kalau itu masuk, saya dan beliau kertas kosong Pak. Ya. Enggak, bukan untuk saya. Iya loh. Si J. Oh, jenengan ya. Oh, jenengan. Ya. Sapa ngomong? Nyebut sapa ngomong? Penyenengan gawe form indeks karakter yang tadi jenengan kerjakan. Urung. Nah, coba saya tanyakan. Mana tulisannya? Tulisannya mana? Tulisan tadi itu loh. Ya, penyan pindah ning kertas kuwi. Nomor 1, 2 sampai 9. 2. Jangan disebut. Enggak usah ditulis, hanya nulis 1, 2, 3, 4 sampai 9, Ustaz. Ya. Ini objektif kalau begini. Orang atas dasar like and dislike tidak. Ya. Jangan kayak angka 1, 2, 3 sampai 9 ke bawah. Wes. 1 apa tadi? Syukur. Ya, kira-kira rasa syukurnya seperti apa? 1 apa 0? 0. Lah kan? Bersyukur punya Bapak Presiden. Alah ya ora. Kowe malah nyiksa bapake. 0 ya? 0. Yang kedua. Apa yang kedua? Oh, renek. Iya. Oh, nomor 3 nomor 3. Korelasi, Pak. 0. Oke. Nomor apa? Yakin bahwa temuan bukan yakin dia Pak 1, Pak. Yakin apa? 1. Lah ora lah. Wong lek diwawancarai meneng ae malah cengengesan kok. Ora yakin kowe. Ya. Yakin maksa gitu jenenge. Ya wes. 1. Terus berpikir positif. 0. Terus. Selaras 0. Oke, terus. Berterima kasih dalam kondisi ini. Sangat berterima kasih, menguntungkan sekali. Ya, wes, terus. Merasa bahagia.
Ora. Khawatir iki. 0 terus. 0 berarti 2/9 piro? 0,2. Hah? 0,2222. Nah, sekarang sebenarnya indeks karakter untuk calon presiden itu berapa sih ketentuannya? Ngono lho, Zat. Maksudnya? Oke, kompetensi. Kompetensi itu adalah penguasaan yang dalam sampai ke tingkat praktik. Apa kira-kira kompetensi ini? Parkir mobil. Lah, jadi kompetensi yang berhubungan dengan jabatan presiden ada kira-kira? Ada Pak. Ada dinas. Ada mimpin Solo kota. Oh bukan. Itu bukan atas dasar penelitian. Harus berdasarkan hasil penelitian dia gitu maksudnya. Yang ketiga, kreativitas, penemuan baru atau inovasi baru tentang wes. Silahkan diambil keputusan sendiri, Ustaz. Ngono carane. Ya, lah nek wong ngeyel kayak ono format kuwi. Gitu. Nah, kalau jenengan tanya ke saya, ya sudah jelas jawabannya. Gak jelas sih. Baik, saya kira gitu ya. Oke, intinya diskusi ini untuk memberikan semacam kemantapan hati kita, bagaimana karakter memang itu menjadi fondasinya kehidupan yang harus, ya bukan harus sih, yang seyogianya gitu aja ya, seyogianya dimulai sejak dini di lembaga-lembaga pendidikan kita ini. Bahkan itu perlunya ada kesinambungan. Saya sudah membuat dokumen kesinambungan karakter mulai dari kelompok bermain prasekolah, lalu SD, SMP, SMA, lalu pendidikan tinggi. Itu sudah saya buat kurikulumnya. Ini kurikulum kesinambungannya. Jadi untuk dengan duwe iki bisa mendirikan sekolahan asli nih. Ini formula yang belum ada di negeri kita. Misalnya apa? Kelompok bermain, visinya apa? Harus ada ideologi inti dan impian masa depan. Kurikulumnya karakter dasar atau karakter inti dan kompetensi, kemudian kreativitas dan inovasi. Pembelajarannya apa? Membangun karakter dasar, layanan sentra belajar, dan juga untuk kreativitas layanan sentra belajar. Oke. Untuk taman kanak-kanak, kok keliru itu? Kurikulumnya adalah pendidikan inti, kompetensi, kreativitas dan inovasi. Pembelajarannya MKB. MKB-nya taman kanak-kanak beda dengan yang tadi pemuda, beda kan? Itu. Kemudian layanan arah minat, lalu layanan arah pikiran dominan. Untuk sekolah dasar seperti itu dan seterusnya. Saya hanya ingin menunjukkan contoh bahwa di negeri kita itu kesinambungan kayak gini belum terjaga. Ya, kadang-kadang terbalik. Ya, di prasekolah itu akademik didahulukan kompetensi. Bukan kompetensi itu sebenarnya, akademik. Kognitif gitu. Iya, kognitif. Itu kan masih berorientasi pada taksonomi Bloom. Kita sekarang sudah masuk ke konsep learning power. Jadi taksonomi Bloom sudah agak tertinggal ya. Jadi kalau kita mengikuti ketertinggalan, mengejar negara lain, itu jangan di belakang, harusnya di samping setidaknya. Iya, kalau di belakang nggak bisa, tetap gini, diadang-adang gitu ya. Tapi kalau di samping, maka begitu start bareng bahkan kita bisa
mendahului. Ini yang tidak dipahami oleh para pembuat kebijakan di bidang pendidikan di negeri kita. Karena nggak pernah lihat Valentino. Iya. Wes, udah gitu aja. Oke, baik. Piye untuk kurikulumnya diselesaikan ya? Gimana Pak Agus? Tergantung Pak Agus apa Kak? Oh, nggih. Dirasani rawo ya. Baik. Monggo yang pegang laptop. Ya, saya lupa pegang laptop. Yang menyerah mari ngono. Kok gampang menyerah. Karo kalah karo sapa mau? Sing anu? Sapa? Moli. Kalah karo Moli. Ya. Kalah karo Moli. Oke. Yang tadi itu yang sing ronggone. Oke. Saya di sini aja ya. Nggak usah pakai mic wis banter. Soalnya direkam gare dilaporno yang Suara Surabaya. Ini teman-teman jebak saya Zat gitu. Ya. Iya, lagi 3 lagi tidak lagi dijebak. Jebak perkara calon wakil presiden itu ya repot ya. Itu kan ini apa namanya calon wakil presiden. Sekarang capresnya. Ya padha wae, Zat. Padha wae. Ngukurnya pakai apa? 3 komponen, yaitu indeks karakter, kompetensi, dan kreativitas. Itu mudah sekali untuk dapat kita melihat. Hah? Apa? Menghabiskan uang dengan mengembangkan kreativitas atau kompetensi itu beda, Tat. Beda. Jadi ada yang gemonya itu, Pak. Hah? Lo ya wis sakarepe. Pundi? Oke. Saya tak pakai anu aja ya. Mic biar nggak usah keras-keras. Baik, di ditanya. Putih? Baterainya? Oh. Tes, oke. Baik, tadi coba kita lihat dari atas nggih. Lihat dari atas, terus sampai ke atas, paling atas. Oke, dah. Ini apa namanya? Simbol-simbol apa sini? Logo-logo nanti hilang ya? Ya, logo dari sini. Terus ini kurikulum kita sekarang. Kurikulumnya adalah seperti ini. Ada 7 komponen dengan pengalaman belajar yang sudah disepakati dengan pelaksananya siapa. Untuk apa tadi? Visi yang kuat itu adalah wali kelas. 7 ya? Oke, terus bawah. Visi yang kuat wali kelas, terus pikiran positif itu guru alaihissalam. Oke. Kemudian bawahnya lagi untuk akhlak mulia itu BK. Kemudian untuk ketangguhan itu ada guru apa? Ada guru olahraga. Kemudian untuk kecerdasan itu guru mapel, terus bawahnya. Terus untuk reflektif itu guru BK. Oke. Lalu untuk kerjasama guru mapel, terus bawahnya. Nah, tadi dicoba dihitung capaian saat ini anak-anak itu skornya sekitar 6 kalau dibagi 18 ketemulah 0,33. Itu kita anggap starting point saat ini ya. Oke. Terus ke bawah, Ustaz. Bawah, G. Nah, ini rancangan pembelajaran atau RPP sebenarnya untuk membangun karakter. Misalnya topik karakternya itu membangun visi pribadi yang paling atas kan ya.
Nah, maka ada starternya adalah video inspiratif tentang orang yang sukses, ya. Bahwa orang yang sukses itu dapat dipastikan semuanya punya visi yang kuat, gitu. Lalu pertanyaan pentingnya adalah bagaimana visi pribadi orang-orang sukses. Nah, subtopiknya mulai dari membangun rasa syukur, caranya bagaimana, antara lain mengkaji surat apa gitu tadi, sumber belajarnya Al-Quran misalnya. Terus dan seterusnya, nggih. Oke, RPP-nya hampir sama setiap bagian kayak gitu. Terus ke bawah. Nah, ada refleksi. Kalau plenary itu penyimpulan, ya, apa gitu, silakan. Refleksinya misalnya yang berjalan dengan baik, para siswa antusias untuk membahas visi. Yang belum berjalan dengan baik, ada beberapa siswa yang belum muncul semangat. Akan lebih baik jika diskusi terbatas untuk beberapa siswa yang tadi belum menguasai. Terus ke bawah, guys. Ya, sekarang penilaian karakter belajar untuk tahun pelajaran ini kelas 8B. Guru pengampunya wali kelas untuk mengembangkan karakter visi ya. Oh iya ya. Lah ngono ya, sesuai dengan bagiannya ya. Ya. Nama siswa siapa, penilaian visi setelah ada pelatihan, maka diberi skor apa, BS bersyukur, skornya 1. Visualisasi karena sudah anak-anak ini siapa jenenge? Alvin sudah membuat, lalu SB-nya simpan dalam benak masih 0 karena dia masih belum punya semangat, belum tergerak oleh cita-cita yang besar itu. Skor rata-rata untuk Alvin adalah 2/3, jadi 0,67 dan seterusnya. Oke lah, penilaian karakter belajar yang semacam ini itu akan banyak jumlahnya. Form penilaian sesuai dengan, ada yang untuk wali kelas, ada yang untuk BK, untuk guru olahraga. Nanti diselesaikan setelah ini oleh tim, atau kalau masih nutut enggak, kita memutuskan rapot aja hari ini. Oke, evaluasi diri ya, itu yang ditempel-tempel tembok. Itu hanya akhlak. Hanya akhlak ya, nama siswa akhlak itu isinya kan ada oh kok ikis ya Tat? Ini kumpulan ini. Oh kumpulan. Oh yang karakter yang evaluasi diri belum, nanti sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang atas. Apa digawe sih? Hah? Ya kayak kui. Jangan kopi ya Ustaz, di kopi. Oke. Ya. Evaluasi diri karakter belajar. Evaluasi diri karakter belajar, oke ya. Anggaplah kelasnya itu. Guru pengampunya siapa yang mengumpulkan hasil evaluasi diri tadi itu coba? BK lah salah. Hah? Coba dilihat di atasnya. Di atas siapa ya? Yang mengurus. Oh, bukan. Terus. Lah itu. Kekuatan amat 3. Akhlak. Nah itu siapa? BK ya? Hah? BK, oke, ya wes. Nah, ini BK yang nanti yang mengumpulkan. Kan hari Senin dipasang pagi. Terserah BK mau mengajak siapa gitu. Minta tolong anak atau apa gimana, yang jelas formnya perlu disiapkan, hari Sabtu diambil, direkap kemudian BK ya, BK nya ndak hadir. Oke, terus saya digawe form Ustaz. BK tadi nanti evaluasi diri karakter belajar tahun pelajaran piro? Oh kok ku ya aja
Oh iya bener. Oh, bener ya. Apa? T. TPS saja sudah. Apa? Oh, kalau tadi biar seragam apa itu? Oh, belum ada. Belum ada TPS ya, sudah. Apa tertib peduli ngono ta? Penilaian akhlak. Oke. Oke, sip pisan. Ya, Alvin, katakanlah dia mencentang sendiri gitu. Kalau itu hasilnya centangan, Ustaz. Centangan, apakah dia sudah melakukan atau belum? Atau diberi juga boleh dengan angka 1 atau 0 gitu. Nah, persoalannya, kelemahannya evaluasi diri itu ada di awal. Anak-anak tidak jujur. Nah, perlu dijelaskan oleh BK bahwa ini sebaiknya lakukan dengan jujur, karena nanti dampaknya kita harus terkendali oleh hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, itu masalahnya. Kalau di awal-awal sudah baik dan itu bukan hasil kerja yang jujur, maka akan sangat sulit untuk bisa mempertahankan. Gitu aja. Dan itu dampaknya akan berdampak ketika itu kita kerjakan dengan jujur. Itu. Untuk centangan itu scoringnya di... Nah, skor aja. Oke. Ini kan sudah rekap, Ustaz ya. Ini kan sudah rekap. Sudah rekap. Yang form ditempel di tembok beda. Karena ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Sabtu dah. Sampai Jumat ya. Senin apa? Senin TPS, Selasa TPS, Rabu TPS gitu kan? Ya, itu saja. Dah. Ini rekapnya. Berarti ada apa? Nggak usah diisi tadi. Hanya form aja. Nanti sambil dilihat kembali, diperbaiki, mungkin yang kurang nyaman, monggo disesuaikan nggih, didiskusikan. Oke, cukup nggih? Terus ke bawah. Evaluasi diri, karakter belajar. Oh, bukan. Ini rekapitulasi penilaian karakter belajar. Oh iya, evaluasi karakter. Rekapitulasi, rekap. Ya. Karakter belajar ya. Ya, oke. Oke, namanya siapa? Katakanlah seperti itu. Ya. Misalnya berapa? Itu 0,67. Kemudian berapa gitu ya. Nah, maka ketemulah rata-rata Alvin untuk semester berapa gitu kan. Baik. Terus ya. Kita tentukan sekalian koordinator untuk kegiatan pendidikan karakter. Ada koordinator, ada tim administrasi kalau bisa. Mungkin arah job desk-nya seperti apa nanti? Koordinator karakter itu yang menghimpun yang seluruh data itu dan akhirnya sampai ke rapot. Itu koordinator. Nggih. Sama satunya? Satunya administrasi mungkin yang membantu. Apakah di teman di TU atau TU ya? Nggih. Dan ada yang mungkin mengupload ke internet. Berarti dua. Nggih. Jadi timnya 3 orang. Kemudian ya ditunjuk nanti. Ya kayak monggo. Baik. Sekarang rapotnya. Format umumnya seperti ini pelaporan itu. Seperti ini. Hanya kan perlu ada penjelasan ya, tahun pelajaran, semester, kelas, nama siswa, siapa. Itu kan seperti ini. Apakah ini yang dipakai ataukah yang lain? Kan gitu ya. Ini perlu ada penjelasan loh di bawahnya. Ya. Ya. Penjelasan ring penilaian. Ring penilaian. Ada penjelasan. Baik, itu diantar ke bawah aja. Penjelasannya. 0. Contoh penjelasannya. 0. 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
Nomor satu ya. Terlaksana dengan baik. Apa? Terlaksana apa? Terlaksana aja dulu. Huruf kecil aja. Terlaksana dengan baik gitu. Indeksnya oh ngono ta? Atau gini aja. Kan kalau 3 itu kalau kita kan ABC toh. Oke. Enggak lek ngono. Apa jenenge? KKM apa namanya? Kriteria indeks minimal adalah ngono lho Mas ya. Ya. Kriteria indeks karakter minimal adalah titik 2 aja. Oke, berapa kita sepakati? 0, Loh ya aja lah. Apa ngangge passing grade batas lulus saja 6 biasanya. 0,6 0,60 ya. Terus indeks karakter inti meliputi visi pribadi yang kuat ya wes. Terus 2 berpikir positif atau pikiran positif. Yang ketiga kekuatan akhlak ya. Maaf ya nih saya ini aslinya sih karakter moral ini, tapi kok gak enak kok jaga nih kalau ada anak-anak yang nilainya kurang bagus terus di apa anakku morale elek nemen sih Pak ngono ya terus 3 nomor 3 Sat. Karakter kinerja kalau itu karakter kinerja meliputi apa Sat? Berpikir reflektif ya, kerjasama. Dan nanti itu ijazah itu perlu ada lampiran ijazah itu rapot karakter aja. Di negara maju untuk dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau masuk ke dunia kerja, yang dipakai itu indeks karakter. Sajane setuju kan? Setuju kan ya? Tapi pelaksanaannya ya memang agak agak dalam ini. Oke, wes. Ada penjelasan secara deskripsi nggak? Contohnya 0,60 siswa telah. Oh, enggak usah. Ini kan perorangan nanti. Itu hanya untuk membantu orang-orang tua itu bisa membaca itu ya. Penilaian rapot ini yang inilah akademik. Ya.
Jangankan orang tua, gurunya yang membuat saja lo nggak bisa baca. Bisa membaca. Tapi ora paham. Kok sudah ngono? Saya jadi teringat ada teman yang buat disertasi. Saya tanya intinya disertasi semua tentang apa? Gak ero aku. Lha piye ta ya? Ya iki zaman kayak gini kalau bendu. Terus wes. Itu tulisan nanti bukan di situ loh tempatnya. Di bawah rapor. Di bawah rapor yang kita sepakati ya. Nanti. Di bawah tanda tangannya. Di gandeng karo rapotnya. Oke, saiki yuk disepakati. Rapotnya seperti apa? Ya. Rapotnya mungkin tidak usah ada uraian yang 18 ya. Langsung 7 aja. Ya. Wes nang ngono nyen gawe Ustaz. Sebenarnya itu resourcefulness aslinya bahasa Inggrisnya. Resourcefulness. Sepadan Mas. Apa? Sepadan. Resourcefulness. Cerdik. Oh, bukan. Yang cerdik itu yang reflektif. Itu 6 berpikir reflektif 6. Berpikir reflektif. Oke, kerjasama. Ya wes, kerjasama aja ya. Oke. Kalau digawe KKB ngono ndak anu ya 7K ngono, ndak bisa ya. 7K. Kekuatan visi. Kekuatan. Iya. Kekuatan pikiran. Angel ya. Nggak apa-apa. Biar nyaman loh, raportnya biar bagus. Kekuatan. Nggak usah dah. Nggak usah dibuat K. Ya wes, kekuatan akhlak itu juga ketangguhan ya, kemampuan berpikir reflektif, kemampuan resourcefulness itu kemampuan untuk memanfaatkan sumber belajar. Iya, dengan cepat. Kecepatan menyelesaikan masalah. Ya, cerdas cuma rawan. Ya rawan, ini memang rawan. Kemampuan memecahkan masalah. Sumber belajar, ya. Kemampuan menemukan sumber belajar. Ya, ganti ngono ya. Lerawan. Kalau saya sih, mohon maaf, masih senang kecerdasan. Enggak, persoalannya rawan ketika indeks karakternya rendah. Terus anakku apa enggak cerdas ngono loh. Nanti kan sosialisasi tuh. Oh ya wes, ya nggak apa-apa. Ya wes saya kecerdasan ben ae, ngono. Nggak usah ditambah Ustaz. Kemampuan berpikir reflektif. Ayo KKB dari atas. Kekuatan visi. Kekuatan visi. Kemampuan berpikir positif ya. Kemampuan berpikir positif. Ya wes. Ya. Kekuatan akhlak. Wes, ketangguhan, kecerdasan, kemampuan berpikir reflektif. Wes, sip. Nggak, itu diganti juga. Itu indeks ya, karena sudah rekapan dari indeks-indeks ya.
Ya. Jumlah indeks. Jumlah skor jadi jumlah indeks. Nah, itu indeks karakter sudah. Iya, ya. Nanti bawah. Itu yang kolom mundur, dur, indeks malah diganti apa yuk? Oh, bukan yang ya ini tadi loh. Itu loh indeks apa? Indeks per komponen mana ta? Hah? Indeks per komponen. Ya. Oh ya sudah. Oke. Pas ya. Tahun pelajaran semester. Nah, ada keterangannya Ustaz tadi ya, ditata nanti yang manis. Kalau ada kalimat yang kurang enak diano, lalu ada tanda tangannya siapa? Iya, Pak. Guru karakter, koordinator sama kepala sekolah. Koordinator dengan kepala sekolah ya. Oke. Ditunjuk nanti ya. Keterangannya itu enaknya ditaruh di mana ya? Iki apa koma-koma ngono ya? Koma-koma atau ke bawah ya? Enak ya? Ke bawah aja. Oh, ke bawah, nggih. Wes monggo diatur ben manis. Ini koordinat. Ada tanggal ya? Dalam. Kata-katanya itu kan kalau karakter inti meliputi harusnya kan sama dengan yang atas. Betul, menyesuaikan. Redaksinya menyesuaikan. Kata-kata yang di bawah itu. Ya. Ya saya gak apa-apa, timangane lali. MKB. Terus ya, karakter inti. Siapa koordinator MKB-nya? Nanti kalau ini jalan bisa jadi masuk ke dunia kerja atau apa gitu, itu menggunakan indeks karakter. Kalau saya lebih percaya pada indeks karakter daripada nilai rapot. Termasuk saya memilih diajak diskusi anak saya untuk memilih mantu itu pakai indeks karakter. Iya. Saja nih kalau kita punya perusahaan, punya lembaga pendidikan itu bisa melalui ini juga. Kerjasama gitu. Kemampuan kerjasama atau kerjasama itu? Kerjasama ya? Kerjasama langsung. Oke, Bon. Oke. Ini nanti sistem administrasinya monggo di create ya. Apakah melalui online? Artinya ketika para penanggung jawab komponen-komponen itu memasukkan nilai itu kemana? Apa langsung nge-link ke koordinator atau manual gitu ya, termasuk mencontrengnya anak-anak itu. Tapi kalau mencontrengnya kelihatannya manual aja ya. Tapi kalau yang lain-lain yang dari saya kalau di perguruan tinggi itu nilai-nilai dan sebagainya itu sudah online semua. Jadi saya hampir nggak pernah ketemu untuk ke koordinator akademik itu.
Jadi sudah langsung masuk ke itu sistem. Kalau misalnya bisa begitu, bisa jadi model. Sinta ahli IT-nya? IT-nya itu Mas Fahmi, kalau di TEK itu ada. Oke. Ya. Dimaksimalkan ya potensi yang ada. Kalau itu melalui online, itu orang tua itu bisa tahu juga, bisa mengamati anak saya perkembangannya sampai di sini gitu. Hidup itu indah. Bagaimana menurut pendapat Ustadz? Ya, setuju. Oke. Berkenan untuk bisa menjelaskan? Oke, enggak, silakan. Atau mungkin berputar kan? Berputar. Hidup itu indah karena kita bisa menyaksikan keindahan kekuasaan Allah. Jadi tugas hidup itu sebenarnya hanya kita itu diminta untuk menyelaraskan antara keinginan, pikiran, dan perasaan. Hidup sukses itu sebenarnya keinginannya jelas, pikirannya positif, dan perasaannya penuh syukur atau bahagia. Apakah pekerjaan sulit kayak begitu? Kan tidak. Andai kata orang sukses itu adalah orang yang bekerja keras, maka yang sukses adalah kuli-kuli bangunan di pelabuhan. Betul. Ya? Oke. Andai kata yang sukses itu adalah orang yang terus bekerja setiap malam, siang malam gitu, maka yang sukses itu adalah para tahanan di penjara. Tapi kenapa bukan itu? Lalu siapa sebenarnya yang sukses? Sukses itu indah, yaitu hanya diperlukan keselarasan antara keinginan, pikiran, dan perasaan, yaitu keinginannya jelas, pikirannya positif, perasaannya baik atau bahagia. Saya kira ya, ada orang yang suka membuat orang lain sengsara ya, dengan memberikan PR yang banyak dengan itu. Karena kita berasumsi bahwa pendidikan itu adalah habit formation, membentuk kebiasaan. Kalau sudah terbiasa dengan mengerjakan soal yang banyak, maka dia akan mampu menghadapi tantangan hidup. Gitu kira-kira ya. Pola pikirnya tidak. Itu era behavioristik. Ketika kita berada di era itu, dapat dipastikan kita akan semakin tertinggal. Sekarang ini kita masuk di era learning power setelah kita melewati era humanistik. Jadi kita melompat. Kalau kita ingin bersanding dengan bangsa-bangsa yang lain yang lebih maju, seyogianya lah kita tidak ada di belakangnya, tapi kita ada di sampingnya. Sehingga kita punya kesempatan yang leluasa. Ketika kita sudah siap, kita akan melejit. Ya, itulah kira-kira ya. Siapkah kita ya untuk bersanding? Kita tidak usah punya pikiran bersaing untuk bersanding dengan negara-negara maju ya, yang mungkin lebih dahulu, sudah lebih lama memahami tentang konsep pembelajaran efektif. Siapkah? Siap, rela, mampu. Oke, siap, rela, mampu. Allahu Akbar, gitu kan ya. Oke, diulang dah. Oke, siapkah kita untuk bersanding dengan negara-negara maju dengan mengembangkan konsep pembelajaran efektif? Siap, rela, mampu. Siap, rela, mampu. Allahu Akbar. Matur nuwun ya. Selamat berjuang untuk mewujudkan
SMP Muhammadiyah 3 jadi tumbal untuk tidak dibagi-bagi ke negara-negara lain. Jadi pakunya Jawa itu ada di SMP 3 Muhammadiyah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita bertemu kembali dalam suasana yang lebih membahagiakan, karena hidup itu indah. Makasih. Cukup ya mungkin ya. Cukup nggih sementara. Nggih. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.